Umur manusia seluruhnya adalah musim untuk menjalankan ketaatan dan menuai pahala, beribadah dan menjalankan ketaatan hingga maut menjemput. Kepentingan sholat yaitu bukan part-time, bukan sometime, bukan non-time, mesti buat full-time, mesti buat on-time, kalau boleh overtime sebab mati anytime. Mendatangi sholat berjamaah dengan penuh ketenangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika sholat telah didirikan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan terburu-buru, tapi datangilah dengan penuh ketenangan. Gerakan apapun yang kalian dapat kerjakanlah, dan apa yang tertinggal sempurnakanlah sholat itu." Muttafaq alaih. Sholat fardu sebagai penghapus dosa. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, pernah aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menyongsong hadirnya sholat fardu, lalu dia memperbagus wudunya, kekhusyuannya, dan rukunya, melainkan sholatnya menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selagi dia melakukan dosa besar. Dan demikian itu panjang masa. Hadis riwayat Muslim. Perbaikilah sholatmu. Hal yang pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka sesungguhnya ia telah sukses dan selamat. Sebaliknya, apabila rusak, maka sungguh ia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Syirik. Secara etimologi, syirik berarti persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih yang disebut sekutu. Sedangkan secara terminologi, syirik berarti menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu. Sebagian ulama membagi makna syirik menjadi makna umum dan makna khusus. Bermakna umum, jika menyekutukan Allah di dalam peribadahan hamba kepadanya yaitu uluhiyah, menyekutukannya di dalam perbuatannya yaitu rububiyah, namanya dan sifatnya al-asma was sifat. Tauhid adalah sebab dihapusnya dosa. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Makna Tauhid. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Syarh Salasatil Usul halaman 39. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang solih, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seseorang yang bertauhid, tauhid rububiyah, hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Al-Jadid Syarh Kitab Tauhid halaman 17. Tauhid al-Asma' was Sifat. Tauhid al-Asma' was Sifat adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kurung lihat Syarh Salasatil Usul. Jika Islam hanya sebatas ibadah dan muamalah, niscaya Rasulullah tidak akan pernah ada di medan tempur. Kumpulan amalan pada hari Arafah. Yang pertama, perbanyak doa, karena sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Yang kedua, membaca bacaan terbaik yang dibaca para nabi pada senja Arafah, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, bertakbir sejak subuh hari Arafah hingga hari tasyrik terakhir setiap ba'da sholat. Keempat, berpuasa pada hari Arafah bagi yang tidak berhaji, karena keutamaannya dapat menghapus dosa 2 tahun. Kelima, perbanyak kebaikan karena hari Arafah masih termasuk awal Zulhijjah. Kebaikan yang dimaksud di sini bisa dengan memperbanyak sedekah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Keutamaan hari Arafah. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaum ma arafata wa innaha layandu thumma yubahiya bihim malaikatu fayaqulu ma aradaha ulai." Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh, dia mendekat lalu membakarkan dirinya mereka di depan para malaikat dan berkata, "Apa yang mereka inginkan?" Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Ibadah, kurban, dan totalitas kepasrahan diri kepada Allah. Sesungguhnya, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Keutamaan hari tasyrik. Sesungguhnya, hari yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hari Idul Adha dan Yaumul Qor, yaitu dalam kurun hari tasyrik. Hadis riwayat Abu Daud. Hari Arafah, hari kurban dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kami, umat Islam, dan hari-hari itu adalah hari makan dan minum. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Tirmizi. Doa mohon dilindungi dari segala macam penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal julami wa sayyi asqam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan keburukan segala macam penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Doa ketika menjenguk orang sakit. Allahumma rabban nasi mudhibal basir shfi anta syafila syafi illa anta syifaan la yughadiru saqoma. Ya Allah, wahai Rabb segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Muttafaqun alaih. Keutamaan sholat duha. Pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amal ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Doa mohon diperbaiki agama dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penentu kebaikan semua urusanku, dan perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat hidupku, serta perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku selamanya. Jadikanlah masa hidupku sebagai penambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku sebagai penghalang bagiku dari semua keburukan. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
pahala terbaik bagi orang-orang yang beramal soleh. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Keutamaan membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu. Dari Abu Mamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada menghalanginya untuk masuk surga, melainkan kematian. Maksudnya ialah tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menugaskan kepada aku untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Kemudian seseorang datang kepada aku dan mencuri dari makanan zakat di akhir hadis. Pencuri itu berkata, bila engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, karena penjagaan dari Allah akan terus bersamamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Kemudian Nabi berkata, ia telah berkata benar kepadamu walau ia pendusta. Ia adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan membaca ayat kursi ketika pagi dan petang. Mengenai orang yang membaca ayat kursi di pagi dan petang hari, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayat Al-Hakim. Siapakah orang yang paling cerdas? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdas? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika membasuh mukanya, hilanglah semua dosa pandangan kedua matanya, hanyut bersama air atau bersama tetes terakhir air wudunya. Apabila membasuh kedua tangannya, hilanglah semua dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya, hanyut bersama air atau bersama tetes terakhir air wudunya. Apabila membasuh kaki, hilanglah semua dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya, hanyut bersama air atau bersama tetes terakhir air wudunya. Pada akhirnya, dia bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim, Riyadus Shalihin, Imam An-Nawawi. Anggota tubuh yang dibasahi air wudu akan bersinar di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi tangan dan kaki mereka bersinar karena bekas wudu. Maka barang siapa yang mampu untuk memanjangkan sinar dahinya, hendaklah ia melakukannya. Muttafaqun alaih. Keutamaan sholat 2 rakaat sesudah wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bilal, hai Bilal, tuturkanlah kepadaku amal perbuatan yang paling kamu harapkan pahalanya semenjak kamu memeluk agama Islam. Sesungguhnya, aku mendengar bunyi kedua sandalmu di depanku di dalam surga. Jawabnya, saya tidak mengerjakan suatu amal perbuatan yang paling saya harapkan pahalanya, selain bahwa tidaklah saya bersuci baik malam atau siang saya, kecuali dengan wudhu, itu saya sholat semampu saya.
Muttafaqun alaih. Bersyukurlah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Menyia-nyiakan waktu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu memutus dirimu dari Allah SWT dan negeri akhirat. Sementara kematian itu memutus dirimu dari dunia dan penghuninya. Al-Fawaid halaman 44. Nikmat sehat dan waktu luang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu karena keduanya. Kenikmatan kesehatan dan kesempatan, waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perbaiki sisa waktumu. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, engkau berbuat kebaikan amal soleh pada sisa umurmu yang masih ada, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Karena jika kamu tetap berbuat buruk pada sisa umurmu yang masih ada, kamu akan disiksa pada hari kiamat. Karena dosa-dosamu di masa lalu dan dosa-dosamu pada sisa umurmu. Nukilan dari Jami'ul Ulumi wal Hikam halaman 464 dan Lata'iful Ma'rif halaman 108. Syukur dan sabar. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menakjubkan sekali kondisi orang mukmin. Sesungguhnya semua kondisinya adalah baik dan ini tidak akan dialami oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sedangkan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Taubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jangan berputus asa dari rahmatnya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Banyaknya jalan menuju kebaikan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapati di antara amal baik itu berupa menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Dan aku mendapati di amal burukannya adalah berdahak di masjid lalu tidak dikuburkan, dipendam ke dalam tanah. Hadis riwayat Muslim. Kejujuran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Orang yang berbuat jujur akan terus berbuat jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, sesungguhnya kedustaan itu mengantar kepada keburukan dan keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Seorang pendusta akan terus berbuat dusta hingga kelak ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Dari Abu Mamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka hendaknya ia membaca Al-Quran. Membaca dari mushaf Al-Quran. As-Silsilah As-Sahihah 2342. Ajarkan anak kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah berkata,
Jika kalian menginginkan agar kalian mendapatkan generasi yang membela agama Islam, maka hendaknya kalian bersungguh-sungguh mengajarkan anak-anak kalian kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Musyarra'ah 195. Demikianlah beberapa flyer indah penambah ilmu dan keimanan kita. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.